Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dengan tema politik dan generasi milenial, masih bersama Adibah, Mbak Adibah, sarjana sosial yang jadi narasumber kita kali ini. Penuh inspiratif, penuh dengan banyak tadi quotes-quotes-nya juga. Semoga memberikan inspirasi bagi Anda semua di rumah, bagi generasi milenial terutama. Tadi sebelum segmen ketiga dibuka, segmen kedua sebelum waktu tutup, saya sempat menyatakan ingin menanyakan soal perkuliahan nih, Iya. Mbak Adibah, perkuliahan. Bisa dijelaskan tadi perkuliahan sekarang kuliah di UPN, UPN ya? ngambil manajemen. Ambil manajemen. Nah ini menarik, manajemen tapi tertarik dengan politik. Bisa dijelaskan? Oke, kalau saya menganggap kan manajemen itu luas ya, karena itu nyambung sekali dengan apalagi dengan SDM, sumber daya manusia. Kalau dihubungkan dengan politiknya, itu bisa kita menyambung dengan manajemen waktu. Ya, bisa. Ya, jadi seperti itu sih, gimana cara kita menata waktu dalam entah ya hal kecil aja, disiplin waktu dalam pekerjaan atau apapun itu. Kenapa pun bidangnya, soal disiplin waktu tidak mengenal apa itu bidangnya, tapi memang benar-benar harus diterapkan ya. Iya benar. Ya. Jadi ya ada kaitannya lah ya, meskipun tidak secara langsung ya. Kalau Mbak Adibah sendiri melihat kota Surabaya, seperti apa? Apa yang perlu dibenahi dari segi infrastruktur, dari segi penataan tata ruang kotanya, ruang terbuka hijaunya, atau bagaimana melihatnya? Selama ini saya lihat kalau dari segi infrastruktur itu udah baik ya, apalagi kan kita tahu gitu, kita dipegang oleh wali kota kita, Ibu Risma. Itu sangat orang-orang udah tahu gitu kinerjanya Bu Risma itu sangat baik. Cuma balik lagi ke kita dalam anak-anak mudanya nih, kita itu mungkin kayak masih kurang peduli terhadap situasi yang ada di kota Surabaya. Contohnya aja seperti Balai Pemuda. Itu ada di mana? Balai Pemuda Nah, itu ada di dekatnya Delta, Iya, ya Jalan Raya itu kan orang-orang tuh udah pada tahu Balai Pemuda. Iya. Namanya Balai Pemuda. Tapi kenapa isinya orang-orang tua? Gitu. Kenapa nggak diisi dengan anak-anak muda yang berkarya gitu? Seperti band indie atau stand up comedy, apapun lah anak muda sebenarnya harus bisa masuk ke sana tanpa dipersulit perizinan gitu misalnya. Ya. Berarti kalau Mbak Adibah melihat sejauh ini pembatasannya itu karena perizinan itu salah Perizinan, satunya, iya, salah atau ada satunya faktor itu. lainnya juga? Kenapa kok isinya malah justru orang tua? Ya karena itu tadi kita tidak diberikan ruang, tidak ada tempat untuk anak-anak muda, yang mengisi hanya orang-orang tua saja gitu, tidak diberi kepercayaan, tidak diberikan ruang. Jadi seperti itu sih Mas. Ini salah satu potensi kenapa milenial perlu terjun, perlu lihat ke politik Ya, ya. kita harus kritis sih di bidang itu sendiri. Contoh simpelnya ya itu tadi Balai Pemuda gitu. Mungkin orang kan tidak memikir ke arah sana ya. Tapi kalau kita emang benar-benar ada anak yang peduli nih, pasti itu tuh setidaknya dibuat bahan pedulian kita lah. Iya, betul. Mikirnya ke sana. Selain dari Balai Pemuda tadi, ada nggak spot-spot lain yang seharusnya ini kawasan yang untuk milenial nih, tapi sejauh ini masih dibatasi, masih ada sesuatu yang menghambat sehingga milenial ini kurang berkembang. Tapi kalau melihat secara keseluruhan milenial di Surabaya bagaimana, Mbak Adibah? Ya itu tadi, yang peduli hanya sedikit. Karena tidak semuanya anak-anak itu peduli gitu. Ya makanya mengajak untuk teman-teman lebih aktif dalam segala apapun ya, entah itu dari sosial, entah dari pendidikan, itu penting banget sih menurut aku. Kalau spot-spot yang lain selain Balai Pemuda ada lagi enggak? Mungkin kota kebun binatang kali ya. Itu bukannya justru banyak milenial? Enggak ya, jarang ya? Jarang. Justru malah orang tua sama anak-anak biasanya. Iya, harusnya kita menganukan, karena itu kan sebagai ikon ya, ikon kota Surabaya gitu. Karena saya sendiri merasa sih Mas, kenapa apalagi keluarga saya itu kalau kemana-mana pengennya itu keluar kota, ke Malang ya kan, ke Secret Zoo lah, apalah. Kenapa kok nggak kita datengin aja tuh kebun binatang Surabaya gitu. Jadi harus lebih dipedulikan lah. Tempat-tempat yang emang sejarahnya Indonesia, kota Surabaya, gitu. Jadi saya menangkapnya gini, kalau di kota-kota lain justru memberikan penawaran tempat wisata yang lebih bagus dari Surabaya, gitu ya. Dan ini seharusnya bisa dikembangkan lebih lagi ya. Harusnya sih bisa. Karena ya itu tadi, kita itu di Surabaya kan kebanyakan mall ya. Istilahnya kemana-mana ujung-ujungnya ke mall gitu. Kita kalau mau ke tempat-tempat bagus aja, minimal ke
ke Suramadu, ke Madura. Ke Madura. Jadi seperti itu, Ya, ataupun ya, ya. Malang. Nah, tapi kalau Surabaya sendiri itu tidak ada tempat yang dimana untuk berrekreasi mungkin. Kembali lagi, tidak Instagramable ya, kalau bisa dilihat dari... Iya, karena kebanyakan sih mall, kafe, seperti itu. Ya, Nah, ya, itu ya. tadi yang tempat yang sebenarnya harus dikembangkan adalah kebun binatangnya sendiri, karena itu udah sangat terkenal gitu mungkin. Nah, ini menarik, kalau kebun binatangnya kan identik dengan mereka yang usianya sudah tua, dengan anak-anak kecil kan, mereka biasanya weekend ke sana atau hari-hari tertentu. Bagaimana mengedukasi supaya milenial mau ke sana, sementara itu kurang interest, kurang entertain bagi mereka milenial? Nah, ya itu kan tugas dari kita sendiri, gimana caranya untuk tempat itu tuh dibikin sebagus mungkin. Gitu Istilahnya ya? kalau itu kan lama ya, Ya, hanya istilahnya gitu-gitu aja. gitu aja. Kenapa kok kita tidak berusaha untuk memperbaiki gitu? Pasti anak-anak siapa aja, orang kalau udah masuk nih ya, wah bagus nih ya. Contohnya aja anak-anak selebgram nih ya, yang dilihat kan tempatnya bagus. Nah, jadi kan kita ada ketertarikan nih Ya. untuk datang ke sana, spot foto lah minimal. Nah, kenapa kok kebun binatang tidak dibuat seperti itu? Ya, Atau ya, ya. setidaknya kalau emang tidak bisa, belum bisa untuk diperbaiki, setidaknya kita harus menjaga. Jangan malah dirusak. Oke, baik-baik. Berarti dari segi tempat wisata ya, tempat wisata juga tempat untuk berkreasinya anak milenial juga nggak kurang dimaksimalkan di kota ini. Selain dua bidang ini, ada lagi nggak yang kurang di kota Surabaya ini? Kayaknya itu aja. Itu aja ya? Iya. Berarti sejauh ini, iya, Itu iya. selama ini sih saya nilainya sih itu. Iya, iya, iya. Kalau ruang terbuka hijaunya itu tata ruangnya bagus, sudah keren ya. Kalau saya secara apresiasi ini ya, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Risma, luar biasa Iya. sudah keren. Jadinya kan lebih hijau, cantik gitu kan. Iya, Kayak iya, iya. indah sekali. Ya, keren. Mbak Diva, sambil kita mau closing statement juga, sebelum closing statement, politik di kalangan milenial ini adalah, kembali lagi tadi di segmen awal, bukan hal yang asing. Sekarang bahkan populer. Sekarang bahkan digandrungi nih banyak masyarakat yang bahkan Indonesia sekarang dikaruniai ini ya, geografisnya milenial ya. Iya. Apalagi adanya dengan Bang Sandi mungkin. Boleh nggak sih? Oh, iya. Iya. Istilahnya kan dengan salah satu capres yang capres dan wakil presiden yang merepresentasikan milenial. Milenial. Nah, itu kan semangat baru untuk anak-anak muda. Iya. Seperti itu. Iya. Bahkan tidak hanya sekaliber capres dan cawapres, mungkin di bawah-bawahnya juga ya, nanti di calegnya, bahkan di tahun 2018 kemarin pilkada juga ya. Gubernur juga ya, gubernur. Itu trennya gimana? Anak mudanya banyak atau gimana? Ya. Sempat mengamati nggak, Mbak Diva? Setahu saya, kalau anak-anak muda itu ya itu tadi kan, kurang apalagi kebanyakan kalau nih ya, anak-anak muda itu kemarin itu lebih memilih untuk liburan bersama keluarga atau nongkrong daripada datang ke TPS. Iya. Itu tadi di segmen awal sudah dijelaskan, kalau bisa nggak usah golput ya. Generasi milenial juga menentukan nih, karena jumlahnya juga banyak. Menentukan nanti siapa pemimpin kita kan. Iya, untuk sedikit lagi nih kalimat. Iya, betul. Ajak lagi sekali lagi secara spesifik mungkin Mbak Diva. Kan juga yang terlibat secara ini juga ke politik, interestnya ke politik. Disampaikan juga ke masyarakat sekali lagi. Pertanggal 17 nanti ada pemilu, kita sebagai generasi milenial harusnya bersikap bagaimana? Silakan. Kita sebagai generasi milenial khususnya, kita harus peduli, kita harus lebih aktif dalam segala apapun, dan kalau bisa kita jangan golput karena itu menentukan masa depan kita. Pokoknya arek Surabaya wani. Arek Surabaya wani. Wani juga dalam memilih ya. Iyalah. Wani juga datang ke TPS memilih. Siap. Jangan golput ya. Ya. Ini juga saya tertarik juga ke Mbak Diva soal di 2019 ini benar-benar tahun politik ya, benar-benar dari segi Mbak Adibanya sendiri melihat tahun ini benar-benar sengit ya, benar-benar milenialnya itu terlibat, tapi banyak hal yang terlibat dalam segi yang konotasinya itu negatif, saling berantem di sosial media, saling menjatuhkan. Itu memang
itu bagaimana menyikapinya sebagai anak muda? Janganlah terlibat seperti itu. Bagaimana, Mbak Rima? Ya, balik lagi sih Mas, kalau kita kan tadi itu kita harus lebih menjaga lah istilahnya. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan dengan hal-hal yang buruk gitu. Masalah terserah lah orang mau milih satu kayak atau dua kayak. Yang penting kita itu tetap peduli, dan kalau bisa kita itu bersinergi untuk mewujudkan Indonesia lebih baik lagi. Indonesia lebih baik lagi, bersinergi mewujudkan Indonesia lebih baik lagi. Kalau dari segi keluarga, orang-orang sekitar komunitas mendukung ya, Mbak Diba, lebih lagi peduli tentang politik. Iya. Kalau dari keluarga bentuk dukungannya gimana? Ya kalau keluarga sih pasti yang mendukung dan mendoakan selalu. Mendoakan selalu ya. Kalau dari teman-teman sendiri, terasa asing nggak sih sebagai orang yang oke lah dari generasi milenial sekarang mungkin banyak yang terlibat politik mungkin secara praktis maupun tidak praktis ya. Tapi kalau mereka mendapatkan ini nggak, perlakuan berbeda nggak bagi Mbak Diba sendiri yang aku ini benar-benar peduli sama politik dibandingkan mereka yang ya hanya sebatas menggunjingkan di belakang. Ada perlakuan berbeda nggak? Enggak sih sebenarnya. Sama aja ya? Sama aja. Karena kan kalau ya itu tadi, kalau kita mau melakukan yang baik, nanti yang teman-teman saya juga akan melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Iya. Kembali lagi ke kuliah tadi. Saya tertariknya tadi ke manajemen itu loh. Manajemen selain memang cita-citanya dari manajemen harusnya kan ada banyak ya objek-objek yang bisa kita lihat dari manajemen itu nanti lulusannya. Contohnya seperti jadi apa, Mbak Diba, kalau dari manajemen? Kalau manajemen kan luas ya Mas ya, itu mengajarkan kita untuk entah itu berbisnis atau apapun lah. Karena kan setahu saya manajemen itu luas ya, jadi kenapa nggak kita pelajari juga gitu. Sebenarnya emang nggak nyambung sih dari komunikasi ke manajemen, harusnya kan linier gitu kan. S1-nya ambilnya ini. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya memilih untuk manajemen gitu? Ya itu tadi, karena manajemen itu karena luas, jadi karena saya itu juga pengen tahu gitu loh, di manajemen itu seperti apa, entah marketingnya, entah dari segi waktunya gitu. Dan itu mencakup semuanya ya? Iya, mencakup semuanya. Dari kuliah manajemen akhirnya ke politik, maksudnya ke politik, tertarik ke politik, juga dari selebgramnya, dari hijab ya, tadi spesifik ke hijab. Ada lagi nggak selain hijab? Di selebgramnya itu endorse apa lagi? Banyak. Oh ya? Bisa dijelaskan? Mungkin ada nanti yang pemirsa di rumah mau endorse nih, mumpung kesempatan. Kalau endorse sih makanan, baju, jilbab, make up, pokoknya apapun. Tapi saya tidak menerima seperti obat pelangsing atau peninggi badan seperti itu. Itu biasanya itu saya tidak menerima. Makanya sekiranya masih saya bisa untuk memakai dan bermanfaat, ya udah nggak apa-apa. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan produknya ya. Iya. Dan memang itu ada kualifikasinya sendiri ya, tidak menerima seperti itu ya. Kan itu dari saya. Iya betul. Kenapa tidak mengidentifikasikannya ini bisa ditanggungjawabkan, ini tidak bisa bertanggungjawabkan, atau enggak ini berpotensi nanti bisa menipu konsumen nih? Itu sudah dari feeling atau bagaimana? Tidak, kan yang memakai barangnya kan saya. Gitu dulu ya. Ya istilahnya kan kita ditawarin nih, mau nggak ini? Setidaknya kalau emang itu bisa bermanfaat untuk saya, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya atau apa kayak gitu yang bisa lebih bermanfaat seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Diba ya. Sama-sama. Mbak Diba merupakan salah satu generasi milenial yang peduli dengan politik yang ada di Indonesia. Dan saat ini seorang selebgram juga, influencer juga, seorang mahasiswa S2 juga, dan terlibat dengan berbagai macam kegiatan politik yang tentunya ini membuka wawasan pada generasi milenial untuk ikut serta seperti Mbak Adiba. Benar. Aktif juga ya. Aktif. Terima kasih Mbak Adiba ya. Semoga tidak jadi perbincangan yang terakhir ya. Kita tetap untuk terus berkomunikasi di dialog khusus ini. Ya, demikian pemirsa dialog khusus hari ini dengan tema politik dan generasi milenial. Diharapkan dengan obrolan kita hari ini memberikan inspirasi bagi Anda kaum milenial untuk juga terlibat dalam politik, entah itu praktis maupun ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik.
Saya, Yonas Bernat, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Oh ya, jangan lupa juga tadi sudah follow dari Instagramnya Mbak Adibah. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Surabaya TV, Instagramnya juga, Facebooknya di Surabaya TV. Dan untuk informasinya Anda juga bisa menghubungi 0819 kali 86118. Dan akhir kata, saya Yonas Bernat beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda selama 1 jam ini. Tetap di Dialog Khusus. Sampai jumpa.